berada di wilayah pesisir Pantai Glagah, Kabupaten Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk budidaya tanaman terong ini menggunakan paket produk baik pupuk maupun pestisida dari CP Bumi Hijau Production, dan saat ini baru berumur 40 hari. Mari pemirsa, simak dan ikuti video perjalanan kita. Oke pemirsa, untuk kegiatan budidaya tanaman terong yang dilakukan oleh Pak Agus Nanang yang berada di lokasi pinggir Pantai Glagah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tahap awal, Bapak Agus Nanang ini untuk pupuk dasarnya menggunakan Ponska, yaitu 2 sak atau 100 kg, ditambah Poskanit 2 sak atau 50 kg, dan SR46 sebagai pengganti pupuk fosfat yang langka saat ini sebanyak 2 sak atau 100 kg. Untuk hari ini, tanaman cabai terong dari Bapak Agus Nanang ini berusia 40 hari. Dan selain menggunakan pupuk Ponska, Poskanit, dan SR46, beliau juga menambahkan pupuk kohe atau kotoran hewan, yang mana sebelum diaplikasikan pupuk kohe tersebut disemprot dengan X-Grow Decomposer dengan dosis 1 tutup atau 20 ml per tangki 16 liter. Penggunaan X-Grow Decomposer ini berfungsi untuk meningkatkan fermentasi pupuk yang diaplikasikan dalam tanah sebagai pupuk dasar, dan kelebihannya dibandingkan produk sejenis yang mengandung mikrobakteri dan mikroba baik, hanya dalam waktu 2-3 hari sudah langsung bereaksi tanpa harus menunggu kurang lebih 1 minggu. Itulah salah satu fungsi penggunaan dari pupuk X-Grow Decomposer. Adapun untuk pencegahan layu yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas maupun layu fusarium, di mana budidaya terong yang dilakukan di pesisir pantai ini bisa pemirsa lihat kondisi tanahnya berpasir sehingga rawan terkena layu fusarium. Dari sejak umur 14 hari atau 2 minggu, Bapak Agus Nanang selaku petani binaan kita rutin menyemprot dan melakukan kegiatan pengocoran 2 minggu sekali menggunakan pupuk Hayati X-Grow Mycorrhiza, di mana dengan penggunaan pupuk Hayati X-Grow Mycorrhiza ini pertumbuhan akar dan tunas lebih cepat, dikarenakan X-Grow Mycorrhiza selain mengandung unsur pokok N, P, dan K, juga mengandung unsur mikro, diantaranya auksin, sitokinin, dan gibralin, zat PT formula tinggi yang berfungsi merangsang pertumbuhan tunas dan akar. Dengan penggunaan X-Grow Mycorrhiza sebanyak 20 ml per tangki, tanaman terong milik Bapak Agus Nanang ini hingga umur 40 hari ini aman terbebas dari layu fusarium maupun bakteri Pseudomonas. Sedangkan untuk kegiatan penyemprotan dalam rangka pengendalian hama dan penyakit, di tahap awal Bapak Agus Nanang selalu rutin menggunakan produk Prokil, di mana Prokil ini adalah insektisida dengan kandungan 2 bahan aktif, yaitu beta-sifurutrin dan asefat, yang berfungsi efektif untuk mengendalikan hama-hama penggigit pengunyah seperti halnya ulat, lembing, maupun kalau orang daerah sini menyebutnya oteng-oteng atau lembing pemirsa. Nah, ini cukup dengan dosis 10-20 ml per tangki 16 liter, rutin dilakukan 7 hari sekali. Sedangkan untuk pengendalian penyakitnya yang disebabkan oleh jamur, Phytophthora maupun bercak ungu, salah satunya menggunakan
fungisida kontak Lavatar, di mana Lavatar ini fungisida kontak dengan bahan aktif mancozeb dan tembaga plus silika dicampur dengan produk fungisida sistemik Josim yang mengandung karbendazim 50 pp. Dengan penggunaan produk Lavatar dan Josim, bisa pemirsa saksikan tepat di depan saya ini ada salah satu kondisi tanaman terong yang terserang penyakit Phytophthora dan bercak ungu atau Alternaria pori, di mana kondisi daunnya ini berwarna kuning dan agak kebiru-biruan dengan tumbuh bulu-bulu dari jamur tersebut. Maka dari itu, untuk antisipasi pencegahan maupun pengendalian Alternaria maupun Phytophthora, kita sarankan sejak awal menggunakan paket produk Lavatar dan Josim. Pemirsa, itu tadi rangkaian review budidaya tanaman terong milik dari Bapak Agus Nanang yang berlokasi di pinggir Pantai Glagah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya kita akan kembali meninjau lahan ini dan langsung berdiskusi dengan Pak Agus Nanang selaku pemilik lahan. Nanti pada saat terong ini sudah masuk fase generatif, di mana sudah berbuah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap semangat, salam sukses petani Indonesia. Untuk hari ini kita akan mengunjungi lahan terong yang tumpang sari dengan tanaman cabai milik dari Bapak Agus Nanang yang berlokasi di Desa Karangmuni, Wates, Kulon Progo. Lahan terong ini meskipun dengan varietas yang sama, akan tetapi dengan teknik budidaya dan perawatan yang berbeda, nyata benar menunjukkan kualitas dan pertumbuhan yang sangat baik. Di sebelah kanan saya ini adalah areal terong milik Bapak Agus Nanang yang selalu menggunakan metode perawatan seperti yang kita edukasi selama ini. Sedangkan di sebelah kiri ini sebagai bahan perbandingan, ini adalah dengan varietas terong yang sama namun dengan teknologi perawatan yang berbeda. Nampak jelas dari segi kesuburan maupun ketahanan terhadap serangan hama penyakitnya sangat berbeda jelas. Oke pemirsa, untuk mendapatkan info lebih jelas, kita akan bertemu langsung dengan pemilik lahan, Bapak Agus Nanang. Selamat siang Pak Agus, gimana kabarnya Pak? Baik Pak Agus, pada kesempatan hari ini kami ingin mengorek lebih lanjut tentang teknik pengendalian hama dan penyakit yang Pak Agus gunakan selama ini. Yang ingin saya tanyakan, tanaman bisa sebagus ini untuk pengendalian jamurnya menggunakan produk apa Pak? Untuk penanggulangan penyakit atau jamur selama ini kita pakai Lavatar. Oh, jadi untuk pengendalian jamur pakai Lavatar. Nah, untuk campurannya Pak Agus Nanang pakai apa Pak? Kalau campurannya untuk pencegahan dan penanggulangan patek atau jamur kita pakai Josim. Oh, jadi pakai Josim pemirsa. Nah, untuk budidaya yang dilakukan oleh Pak Agus Nanang ini, baik tanaman cabai maupun terong, itu kan kemarin kurang lebihnya dilakukan di awal Februari saat masih musim hujan. Nah, tapi hingga saat ini pertumbuhannya sangat sehat, aman. Itu kira-kira cabai dan terongnya itu pakai produk apa saja Pak Agus? Untuk tanaman cabai dan terong yang panen saat ini, sejak awal kita rutin kocor dan semprot pakai X-Grow Microza tiap 2 minggu sekali. Oh, jadi untuk cabai maupun terongnya itu rutin dikotor pakai X-Grow Microza. Ya. Oke Pak Agus. Selain pengendalian layu yang disebabkan oleh
Fusarium maupun bakteri Xanthomonas, serta penyakit yang disebabkan oleh jamur Phytophthora untuk pencegahan dan pengendalian hamanya seperti ulat atau oteng-oteng ataupun kutu daun dan lirumiza atau orek-orek. Pak Agus Nanang ini untuk budidaya cabai maupun terong pakai produk apa aja Pak Agus? Untuk pengendalian hamanya saya pakai Prokil. Oh, jadi pakai Prokil. Untuk ulat dan oteng-oteng dan untuk kutu daun serta lala daun, petani daerah sini menyebut orek-orek. Saya orek-orek. pakai Delpro. Oh, jadi pakai Delpro ya Pak Agus? Ya. Oke Pak. Oh ya Pak Agus, saya jadi ingat ini. Untuk dulu waktu saat awal saya menginfokan dan memberikan petunjuk untuk pemakaian Abamectin kita pakai Delpro. Tapi karena Delpro ini warnanya bening, Pak Agus kan dulu biasanya pakai yang warna hitam. Nah, setelah rutin pakai Delpro, kira-kira hasil pengamatannya dan kesimpulannya Pak Agus seperti apa Pak? Delpro ini ternyata seperti petunjuk Pak Nur Rohman, sangat ampuh sekali, tapi harganya sangat terjangkau. Nah iya, itu dulu Pak Agus ngeyel, kalau nggak yang hitam nggak, sekarang jadi biasa pakai Delpro yang bening ya Pak? Ya. Oke Pak Agus. Nah oke Pak Agus, untuk menutup diskusi dan pertemuan kita pada sore hari ini, dari seluruh paket produk CV Bumi Hijau Production yang dipakai oleh Pak Agus, baik di tanaman cabai maupun terong hingga selesai panen hari ini, saran dan kesimpulannya yang bisa disampaikan untuk semua petani di seluruh Nusantara, terutama di wilayah Glagah Kulon Progo, apa Pak Agus? Untuk paket produk dari CV Bumi Hijau Production, baik pupuk maupun pestisida terbukti ampuh dan berkualitas, dan harganya sangat terjangkau. Oke. Nah, bisa untuk hari ini berbahagia sekali saya bisa ketemuan dengan Pak Agus Nanang yang baru saja pulang. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Agus Nanang selaku petani cabai dan terong di Pantai Glagah Kulon Progo. Selamat sore Pak Agus. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini ceritanya dari mana Pak? Sore-sore baru pulang. Dari pasar dari cabai sama terong. Oh, jual cabai sama terong. Nah, ini Pak Agus. Dari diskusi kita kemarin waktu peninjauan jalan cabai maupun terong, itu kan kelihatan sekali pertumbuhan tanaman cabai maupun terongnya sangat luar biasa bagus. Nah, hari ini juga malah ternyata sudah panen. Nah, kalau saya boleh tahu, untuk kesaksian ataupun kesan dan pesan penggunaan produk dari Bumi Hijau Production gimana Pak Agus? Saya pakai produk Bumi Hijau Production sangat memuaskan, sangat baik. Dan ini panen terong sama cabai tambah melimpah. Oh, jadi hasilnya bagus. Nah, ini kayaknya mobil baru, jangan-jangan hasil jual terong sama cabai ini bagus. Ini ya, berkat itu pupuk dari Pak Andi terus bisa tukar mobil. Alhamdulillah. Jadi intinya produk dari CV Bumi Hijau Production, pupuk maupun obat pertaniannya bagus ya Pak Agus? Sangat memuaskan. Oke. Nah, untuk berikutnya kira-kira tetap akan pakai produk dari kami ya Pak? Ya tetap. Oke. Itu tadi pemirsa kesaksian, kesan dan pesan dari Pak Agus Nanang selaku petani cabai dan terong di daerah Pantai Glagah Karangmuni Kulon Progo. Pak Agus, terima kasih. Sampai ketemu, sukses selalu ya Pak. Ya. Mari Pak, selamat sore Pak.